Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Mesari dari kelas 32C. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Periodisasi perkembangan bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia awal yang mendasari lahirnya bangsa Indonesia, yakni adanya kebutuhan akan bahasa yang dapat menyatukan atau bahasa persatuan. Untuk menggalang semangat kebangsaan, untuk menyatukan berbagai ragam suku bangsa dengan berbagai ragam daerahnya. Kesadaran ini memunculkan ide oleh pemuda-pemudi Indonesia yang menyadari penting adanya bahasa yang satu. Kemudian para pemuda akhirnya berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang tercetus di dalamnya dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu telah berabad lamanya dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca, atau bahasa pergaulan di bidang perdagangan seluruh Indonesia. Bahasa Melayu bersifat demokratis, yang tidak memperlihatkan adanya perbedaan, yang tidak menimbulkan perasaan sentimen atau perpecahan. Adanya semangat kebangsaan yang besar dari pemakai bahasa daerah lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan nasional dan kepentingan pemerintah. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau Persatuan Bahasa Indonesia, yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang di dalamnya kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek. Yang pertama, di dalam kemajuan pengetahuan saat ini, bahasa Indonesia sangat berperan secara umum sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk integrasi dan beradaptasi sosial, yang di dalamnya kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai bahasa pendukung untuk kepentingan pembangunan nasional, sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan di dunia luar. Selanjutnya, bahasa dan kepribadian. Yang pertama, pendidikan watak atau karakter melalui bahasa. Bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi abriter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, untuk mengidentifikasi diri. Karakter seseorang tampak dari perilaku bahasanya. Bahasa adalah pilar utama pendidikan nasional karakter sebagaimana kita ketahui bersama. Sistem nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Hubungan bahasa dan kepribadian. Bahasa termasuk media komunikasi makna, maka bahasa merupakan cerminan kepribadian seseorang, yang artinya melalui bahasa seseorang dapat mengembangkan kepribadian, diketahui kepribadiannya. Fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian seseorang akan tercermin melalui cara berkomunikasi. Kepribadian bangsa Indonesia antara lain adalah kepribadian yang sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu kehidupan religius, penuh rasa kemanusiaan, rasa demokratis.
bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan dengan mengupayakan pengembangan kepribadian sesuai Pancasila dalam kegiatan berkomunikasi selama proses pembelajaran. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi, mengenalkan nilai-nilai kepribadian yang di dalamnya kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, definisi ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara kawan, bicara orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Adapun ciri atau syarat ragam bahasa. Yang pertama itu cendekia, yang artinya menandakan bahwa bahasa yang digunakan sudah tepat, sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Yang kedua, lugas dan jelas. Setiap gagasan hendaknya diungkapkan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan oleh pengungkapan itu adalah makna lugas yang menghindari penggunaan bahasa yang dapat menunjukkan. Gagasan jelas. Gagasan yang akan mudah dipahami apabila hubungan gagasan yang satu dengan yang lainnya jelas. Yang keempat, formal dan objektif. Formal mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ini merupakan komunikasi formal atau resmi, sehingga bahasa Indonesia dalam situasi formal dapat membedakan bahasa ilmiah dengan bahasa lainnya adalah objektivitasnya. Yang kelima, ringkas dan padat. Ringkas dalam bahasa ilmiah direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur, dengan tidak adanya diperlukan bahasa yang mubasir. Sementara itu ciri pada merujuk pada kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur bahasa itu. Konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Penulisannya harus sejak atau taat asal dari awal sampai akhir tulisan. Yang kelima itu penggunaan istilah. Definisi istilah. Istilah adalah gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus terdapat di dalam suatu bidang ilmu. Kata dasar peristilahan ialah bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penukaran bentuk atau yang dipakai sebagai alat yang berbentuk turunan. Contohnya kata dasar kelola, kata turunannya itu mengelola, dikelola atau pengelolaan. Sumber istilah. Yang pertama, kosakata bahasa Indonesia yang dapat dijadikan kata istilah ialah kata umum, baik itu yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat atau lebih berikut ini. 1. Kata yang dengan tepat mengungkapkan makna. Yang kedua, kata yang lebih singkat daripada yang lain yang berurutan sama, contohnya jika dibandingkan dengan gulma dan tanaman. Yang kedua, kosakata bahasa penurunan. Kosakata bahasa serumpun. Istilah didapat dicari dalam bahasa serumpun, baik itu lazim maupun tidak lazim, yang memenuhi kedua syarat bukan tadi. Contohnya istilah yang lazim isim gambut atau Banjar, Nyeri atau Sunda. Kosakata bahasa asing. Jika baik dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia. Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing. Contohnya kata mall dan supermarket. Itulah tadi penjelasan dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.